Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Berkomitmen penuh. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan pertama dari kitab Nehemia ini, kita dapat belajar dari sikap dan tindakan Nehemia. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu memohon kepada Allah dalam segala hal, baik dalam hal kecil ataupun hal besar. Kita perlu memiliki kepercayaan bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk berbicara dengan hati yang rendah dan hormat kepada orang lain, terutama kepada mereka yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Dalam sikap rendah hati ini, kita mencerminkan kerendahan hati Kristus sendiri. Yang ketiga, kita perlu mengakui bahwa Allah adalah sumber dari semua pertolongan dan dukungan yang kita butuhkan. Seperti Nehemia, kita harus mengandalkan Allah sepenuhnya dalam setiap langkah hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kepada kita komitmen penuh dari mereka yang ingin mengikutinya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita memiliki prioritas yang tepat dalam hidup kita, yaitu mengutamakan kerajaan Allah di atas segala hal. Kita juga diajarkan tentang pentingnya kesetiaan dan ketekunan dalam mengikuti Tuhan Yesus, tanpa pandangan ke belakang yang menghalangi perjalanan iman kita. Mari kita siap
untuk memberikan diri kita sepenuhnya bagi pelayanan Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memiliki prioritas yang tepat dalam hidup kami, yaitu mengutamakan kerajaan-Mu di atas segala hal. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan berikanlah kami kekuatan untuk menempatkan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga segala tindakan dan keputusan kami selaras dengan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.